Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sore hari ini saya ingin menjawab salah satu komentar. Ini sangat bagus ini komentarnya ya. Jadi komentarnya itu, Pak, banyak petani itu, intinya ya, inti komentarnya nanti akan saya tayangkan itu. Yang komentar ini bisa kontak nomor saya, nanti saya akan kasih bingkisan yang menarik ya. Jadi sahabat saya itu ya nggak bisa jawab satu persatu tentu WA yang masuk atau komentar-komentar itu enggak. Tetapi saya baca ya, komentar itu saya baca dan saya harus memilih dan memilahnya ya, komentar mana yang sekiranya perlu ada jawaban yang segera ya. Jadi salah satu komentar itu intinya mana tadi ya, intinya bahwa rata-rata di tingkat petani itu kalau petik alpukat itu nggak nunggu tua ya, karena kata petani yang memetik alpukat itu tidak tua itu kalau dipetik tua nanti pohonnya mati begitu lah. Ini waneh ini ya. Tapi pertanyaannya bagus, tetapi prinsip dari pertanyaan itu yang bagi saya aneh. Kalau dipetik tua pohonnya mati lah, ini kan aneh ya. Berarti ya inilah sahabat ya, pentingnya kita itu memahami setiap apa yang kita kerjakan hari ini ya. Sedikitnya itu kita harus punya pengetahuan atau ilmunya lah ya, bisa dikatakan begitu ya. Jadi kalau mau budidaya apapun ya sedikit-sedikit kita harus mencari pengetahuan yang lebih. Agar apa? Kendala-kendala yang ada di lapangan atau permasalahan-permasalahan di lapangan itu benar-benar bisa kita mengatasinya. Nah, jadi rahasianya kalau mereka berprinsipan seperti itu, mungkin ya, saya tidak menjudge atau menghakimi yang di petani terus dia petiknya itu mudah. Saya tidak menghakimi apakah itu benar atau salah, tapi bagi saya kalau alpukat itu dipetik muda, tentu yang terjadi adalah rasa buahnya nanti pun tidak akan sempurna gitu loh ya. Itu yang saya selalu jadi pemikiran. Banyak ditemukan di pasar-pasar itu sudah dijual, kemudian ketika dibawa pulang rasanya kurang enak, rasanya pahit. Nah, itu terjadi mungkin salah satunya adalah karena dipetiknya masih kurang tua. Lah itu loh ya. Dan dari pengalaman itu pula mestinya harus menjadi evaluasi tersendiri bahwa sebetulnya kalau bicara benernya ya, kalau alpukat maupun buah apapun ya petiknya harus tua gitu loh ya. Kalau muda lah ya nanti ya rasanya yang jelas tidak akan sesempurna kalau dipetik dalam kondisi yang tua ya. Jadi sahabat, penting untuk memahami agar tanaman atau buah alpukat itu bisa dipetik tua dan pohonnya tetap seger buger seperti ini, yaitu tadi kuncinya adalah memastikan kecukupan nutrisi tanaman itu sendiri yang pertama. Yang kedua, memastikan juga akan kebutuhan airnya. Jadi air itu ketika tanaman ini sedang berbuah atau produksi seperti ini, kebutuhan airnya sangat banyak ya, kecuali di musim penghujan tentu kita tidak menopang dengan air. Tapi kalau hujan panas lah, ketika panas tetap harus kita imbangi dengan pengairan yang cukup. Nah itu loh ya. Dan memastikan juga tidak ditemukan penyakit atau apalah yang mengganggu proses kehidupan dari tanaman itu sendiri ya. Jadi kalau masih ada yang beranggapan ketika tanaman alpukat khususnya dipetik tua pohonnya mati, itu evaluasi saya mungkin kok terjadi sampai mati, itu berarti bisa terjadi karena kurang pupuk, kurang air, kurang perawatan lah intinya. Artinya kalau bahasa medisnya adalah malnutrisi ya, atau kekurangan gizi. Karena apa? Sekali lagi ketika tanaman itu berbuah seperti ini, kebutuhan airnya, kebutuhan gizinya benar-benar bisa dikatakan 3, 5 atau 10 kali lipat dari kehidupan hari-hari biasanya. Jadi pastikan betul ketika tanaman itu berbuah seperti ini ya, itu kecukupan airnya, kecukupan gizinya harus benar-benar tercukupi. Agar apa? Kejadian sampai terjadi bahwa dia mati
ketika dipetik waktu tua itu tidak akan terulang lagi, gitu loh ya sahabat ya. Jadi itulah pentingnya kita itu tidak bosan, kita itu tidak alergi terhadap yang namanya ilmu pengetahuan. Sekecil apapun, sekali lagi, usaha sekecil apapun, ketika kita memang sudah mau terjun ke sana untuk menekuni, pastikan walau sedikit mempunyai ilmunya, nah ya. Jadi ketika ada permasalahan yang terjadi, kita tidak bingung, kita tidak alergi. Ini kira-kira mana yang kita pilih dari sekian banyak metode. Yang jelas, apa yang kita sampaikan itu berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan teori-teori yang tidak jelas, ya. Jadi mana mungkin apa yang kita kontenkan, apa yang kita bagikan ini sebuah angan-angan saja, atau pemikiran-pemikiran yang tidak jelas semata, no ya. Jadi apapun yang kita sampaikan ini adalah berdasarkan sebuah pengalaman tentunya ya. Mungkin itu sekilas apa yang bisa saya bagi terhadap komentar yang ada. Semoga ini menjawab sebuah pertanyaan di tingkat bawah. Alpukat harus dipetik dalam kondisi yang muda, tujuannya agar tidak mati. Teruslah untuk selalu menyimak video-video yang saya bagikan dengan cara like, komen, subscribe ya, agar saya terus bisa membagikan video-video yang bermanfaat lainnya. Tampak di samping saya kelebatan alpukat aligator memang benar-benar luar biasa. Tidak biasa di luar, tapi benar-benar ini luar biasa loh ya. Loh ya. Mungkin itu ya sahabat apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pokoknya.